Di beberapa kasus, Mbak Bivitri pasti punya data, kasusnya justru korupsi keluarga karena melibatkan suami dengan istri. Ya. Tapi memang dompleng ini Mbak Bivitri ya, terkait kasus pelaporan Kaisang dan Gibran. Tentu semuanya harus didasari oleh praduga tak bersalah, tetapi pada saat yang sama juga harus diapresiasi ketika ada satu dua pihak yang berani untuk mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan, dan ini menjadi testing seberapa efektif, seberapa adil, seberapa produktif, dan seberapa kita mampu mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum dengan menganggap korupsi adalah extraordinary crime. Izinkan pada kesempatan pembukaan ini saya menyampaikan 3 hal. Ya. Yang pertama tentu perang melawan korupsi harus terus kita gaungkan. Tidak ada satu negara yang maju yang masih memiliki indeks persepsi korupsi yang kalau di ICP, Mbak Bivitri pasti lebih paham, kita di angka sebelumnya 40, sekarang turun ke 37. Kalau kita lihat Singapura di 85, Finlandia, Norway, dan lain-lain. Tentu ini perjuangan yang berat, walaupun tentu kita perlu apresiasi dibanding zaman Soeharto di angka 19, ICP kita terus naik, memang tahun terakhir turun. Ya. Tentu ini tanggung jawab kita bersama, tetapi kalau berapa kali kita berbincang, saya 1 atau 2 kali bersama Mbak Bivitri, 2 hantaman terhadap KPK, yang pertama tentu revisi Undang-Undang KPK, saya mengakui Mbak Bivitri, PKS juga mendukung karena satu lain hal. Saya termasuk yang menolak. Ya. Saya termasuk menolak. Yang kedua tentu paket kepemimpinan yang ada sekarang. Ya, sehingga beberapa pejuang KPK harus terpental dan bahkan sekarang berkarir di kepolisian. Mudah-mudahan di kepolisian tetap dapat efektif. Poin 1 ini garis bawahnya jelas. Perang melawan korupsi harus terus kita lakukan, dan itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Di beberapa kasus, Mbak Bivitri pasti punya data, kasusnya justru korupsi keluarga karena melibatkan suami dengan istri, ya. Sehingga membangun keluarga yang anti korupsi, keluarga yang dari awal sudah berani bertanya kepada ayahnya atau ibunya dengan pembuktian terbalik dalam tanda kutip, dari mana hartanya, dari mana uang ini, seperti apa sih anatomi ataupun detail penghasilan ayah sama ibu, sehingga anak-anak perlu untuk mengetahui bahwa korupsi harus diberantas sejak dari keluarga. Korupsi harus diberantas sejak dari diri pribadi masing-masing. Karena kalau kita melihat, ada yang mengkhawatirkan ya Mbak Bivitri, tingkat pendidikan yang tersangka dan terpidana korupsi makin lama makin naik ya. Dulu mungkin SMA, S1, sekarang S2. Mungkin sebentar lagi S3, rata pendidikannya. Ini menjadi sesuatu yang sangat ironis, yang harus kita lihat bagaimana juga sistem pendidikan yang membangun kesadaran anti korupsi sejak masih sekolah, ya. Sejak masih di bangku sekolah dan bangku kuliah. Poin kedua tentu keberanian para aktivis. Saya tidak banyak berinteraksi dengan Pak Ubedillah Badrun, tetapi saya apresiasi keberaniannya. Mudah-mudahan datanya kuat, ya. Mudah-mudahan datanya kuat, konstruksi hukumnya kuat, sehingga membuat KPK punya alasan untuk menindaklanjuti. Ya, karena kalau ini ditindaklanjuti dan misal pada akhirnya tidak terbukti, buat saya ini sudah menjadi pembelajaran yang baik betapa setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Saya apresiasi siapapun, bukan cuma Pak Ubedillah, siapapun dari pihak manapun, ya, yang mau untuk melaporkan kasus korupsi, karena
salah satu yang tadinya PKS berharap di revisi undang-undang itu whistleblower, gitu loh. Mereka para peniup fluid itu mendapatkan bukan cuma perlindungan, tetapi juga quote and unquote ada benefit ekonomi ya, bagi mereka yang berani untuk menjadi whistleblower, peniup fluid. Karena kita tentu berharap yang paling efektif kalau data KPK berapa kali pengaduan masyarakat, dan pengaduan masyarakat. Karena yang rusak karena korupsi itu bukan cuma pelaku korupsinya, tetapi masyarakat, dan masyarakat. Poin 3 tentu kita perlu belajar. Negara-negara maju, Hong Kong contohnya, Singapura diantaranya, selalu ketika awal pemberantasan korupsi, maka para aparat penegak hukum lah yang harusnya betul-betul dibersihkan di awal. Karena bagaimana kita menyapu dengan sapu yang kotor. Nah, karena itu kalau cerita Hong Kong, suksesnya karena ya polisi, hakim, jaksa, ya, dan seterusnya itu dahulu yang disasar untuk bersih dari para koruptor sehingga hukum dapat betul-betul bersih. Saya ketemu beberapa ini Mbak Bivitri, PMI, pekerja migran. Dulu disebut waktu masih TKW ya, teman-teman pejuang-pejuang kita yang di Hong Kong. Beberapa ada kasus dengan majikan yang membela justru LBH dari gereja. Saya datang ke beberapa gereja di Hong Kong waktu itu, awal-awal belum jadi anggota DPR, ya karena kebetulan diundang ke Hong Kong, dan luar biasanya conviction rate-nya rata-rata hampir 90% para PMI kita itu sukses ketika melawan majikan-majikannya yang dalam tanda kutip curang atau jahat dengan dibantu oleh LBH dari gereja, dan itu gratis. Dan luar biasa, luar biasa. Ya, jadi kita harus membangun ekosistem di mana betul-betul terwujudlah Indonesia yang negara hukum, semua sama kedudukan dalam hukum, termasuk kasus yang dilaporkan oleh Pak Ubedillah Bakun ini. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini, bukan perjuangan yang mudah, dia akan sangat banyak lika-likunya karena para koruptor tidak tidur, tidak diam, ada fight back, mereka menyerang balik dan lain-lainnya. Apalagi saya mengakui dalam ekosistem politik yang masih berantakan kayak gini, para oligark betul-betul leluasa untuk melakukan agenda-agendanya yang sangat orientasinya sangat kepentingan jangka pendek dan untuk kepentingan cuma beberapa orang. Karena itu, lagi-lagi kita semua harus berani untuk terus menggaungkan perang melawan korupsi.